Di bangku sekolah, kita diajarkan kerajaan tertua di Nusantara adalah Kutai Kuno yang berdiri di Kalimantan Timur sekitar abad ke-4 hingga 5 Masehi. Namun akhir-akhir ini mencuat kandidat baru, yakni Kerajaan Salakanegara yang konon berdiri di Jawa Barat 200 tahun lebih dulu. Berbagai tinggalan arkeologis, berita asing, hingga naskah kuno diangkat untuk membuktikan kerajaan ini benar-benar ada. Akankah Kutai Kuno tersingkir dari tahtanya sebagai kerajaan tertua? Oke teman-teman, kita masih di Indonesia dan kita akan menyingkap fakta, hoax, dan skandal di balik kerajaan Salakanegara. Yuk! Sebuah kampung nelayan nan damai di tepi Selat Sunda mendadak geger. Sekelompok perompak datang menyerbu rumah-rumah penduduk dan menjarah harta mereka. Untunglah pada saat itu muncullah serombongan kesatria India yang dipimpin Dewa Warman dari dinasti Pallava. Mereka segera menghajar para durjana dan para perompak itu lari tunggang langgang. Warga kampung sangat berterima kasih dan Akitirem, sang pemimpin kampung, lalu menikahkan Dewa Warman dengan putrinya, Puah Haji Larasati. Anak buah Dewa Warman juga menikahi wanita lokal dan menetap di kampung itu. Nah, rakyat Akitirem kemudian dikisahkan berpindah keyakinan dan merangkul budaya India. Setelah Akitirem meninggal, Dewa Warman menjadi penguasa dan mendirikan kerajaan Salakanegara pada tahun 130 Masehi. Atas dasar kisah inilah, Salakanegara dianggap kerajaan tertua di Nusantara. Nih, Raja-Raja Salakanegara. Kerajaan ini konon berakhir setelah dikalahkan Tarumanegara, kerajaan di Jawa Barat yang muncul kira-kira bersamaan dengan Kutai Kuno di Kalimantan. Tapi anehnya, kerajaan Tarumanegara kok sama sekali tidak mencatat kemenangan itu dalam prasasti. Padahal konon menantu Dewa Warman sendirilah yang mendirikan Tarumanegara. Dan konon lagi, putra Dewa Warman yang bernama Aswawarman pergi ke Kalimantan dan menjadi menantu Kudungga lalu mendirikan kerajaan Kutai. Ini semakin aneh, karena dalam prasasti Muarakaman yang pernah kami bahas pada tautan di atas atau di deskripsi, Aswawarman adalah putra kandung Kundungga, bukan menantunya. Kerajaan Kutai Kuno juga tidak punya kaitan apapun dengan Jawa Barat. Jadi, kerajaan Salakanegara ini beneran ada atau enggak? Yuk, kita kenakan topi detektif dan kita mulai menyelidik. Setiap klaim sejarah haruslah didukung dengan sumber sejarah yang kuat. Bila sumbernya lemah dan meragukan, kebenarannya pun diragukan. Dan ternyata sumber sejarah nilainya beda-beda loh. Ini nih, peringkat sumber sejarah. Makin ke atas, makin kuat. Makin ke bawah, makin lemah. Yuk, kita gali sumber sejarah yang mendukung Salakanegara. Pertama, prasasti. Nah, berbeda dengan Tarumanegara dan Kutai Kuno. Belum ada temuan prasasti dari era Salakanegara. Kedua, bukti arkeologis. Di Jawa Barat ada beberapa situs yang dianggap merupakan peninggalan kerajaan Salakanegara. Misalnya, situs Cihunjuran, situs Batu Ranjang Cipecang, situs Lebak Kosala, situs Lebak Sibeduk, dan yang terbaru, patung kepala gajah yang diduga Arca Ganesha di Pandeglang, Banten. Ketiga, berita asing sejaman. Claudius Ptolemeus dalam Geografika menyebut sebuah tempat bernama Agirekora atau negeri perak. Nah, ini dianggap cocok dengan Salakanegara karena Salaka berarti perak dan Nagara berarti negeri. Selain itu, kronik Tiongkok dari dinasti Han merekam tempat bernama Yediao dengan rajanya yang bernama Diaobian. Yediao pun dianggap sebutan untuk Jawa Dwipa dan Diaobian disamakan dengan Dewa Warman. Sebetulnya masih ada satu sumber lagi dari dalam negeri, tapi kita akan bahas nanti ya. Yuk, kita bedah dulu sumber-sumber yang tadi. Pertama, semua situs arkeologis yang disebutkan tadi sayangnya tidak berkaitan sama sekali dengan Salakanegara. Beberapa adalah tinggalan zaman megalitik yang murni bercorak Austronesia. Jadinya nggak nyambung karena Dewa Warman orang Hindu asli dari India. Nah, beberapa tinggalan lain, termasuk Arca Ganesha di Pandeglang, malah sangat bercorak Trimurti.
Padahal jika benar Salakanagara masih berkerabat dengan Kutai kuno, pasti keluarga Dewa Warman masih memeluk Hindu Veda awal dan memuja Angsuman, sang dewa matahari, seperti raja-raja Kutai kuno. Pemujaan pada Trimurti sendiri baru terdeteksi di Tatar Sunda pada abad ke-7. Sehingga tiap tinggalan arkeologis yang bercorak Trimurti, meski berada di Jawa Barat, tidak bisa dikaitkan dengan Salakanagara. Kedua, Ptolemeus tidak pernah ke Asia Tenggara. Ia hanya meneruskan karya geografer sebelumnya, ditambah kabar dari para pelancong. Dunia yang diketahuinya juga tidak menggambarkan Asia Tenggara. Kalaupun kita ngotot bahwa Argirekora adalah terjemahan dari Salakanagara, kita perlu tahu yang disebut Ptolemeus bukan hanya Argirekora, tapi juga Chrysaikora atau negeri emas. Lokasinya tidak disebutkan, bahkan ciri-cirinya pun tidak, sehingga agak asal ya jika dikaitkan dengan Salakanagara. Ketiga, dalam kronik dinasti Han, Diaobian tidak harus diterjemahkan sebagai Dewa Warman, karena nama Dewa Warman berasal dari sumber sekunder yang akan kita bahas sebentar lagi. Saya sendiri tidak menemukan catatan dinasti Han mengenai Jawa dalam buku Groeneveld. Nah, sekarang yuk kita bandingkan 3 kerajaan tua, yakni Kutai kuno, Tarumanegara, dan Salakanagara. Prasasti dan tinggalan arkeologinya ada. Tarumanegara pun ada dalam kronik Tiongkok. Jadi, eksistensi 2 kerajaan ini cukup kuat. Bagaimana dengan Salakanagara? Tidak ada prasasti dan berita asing pun nihil. Jadi jelas ya, keberadaan Salakanagara tidak didukung sumber sejarah yang kuat. Lalu, gimana ceritanya kerajaan ini bisa mencuat ke permukaan? Semua karena naskah Wangsakerta. Yuk, siapkan topi detektif Anda untuk menyelidik bersama saya kisah sesungguhnya di balik naskah Wangsakerta yang merupakan satu-satunya sumber sejarah Salakanagara. Dan benarkah naskah ini sengaja ditutupi keberadaannya agar tidak dirusak dan dibelokkan oleh Belanda? Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Juga klik link di atas jika Anda ingin mendukung kami dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Konon, pada abad ke-17, Pangeran Wangsakerta dari Kerajaan Cirebon mengumpulkan sejumlah cendekia. Selama 21 tahun, dimulai dari tahun 1677 hingga 1698, mereka berupaya menyusun sejarah kerajaan-kerajaan di Nusantara. Kerja keras mereka membuahkan naskah Wangsakerta yang terdiri dari 5 kitab. Salah satunya Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara. Nah, di kitab Raja-Raja inilah pertama kalinya nama Salakanagara dan Dewa Warman disebut. Jika keterangan ini benar, artinya naskah ini baru ditulis 1500 tahun setelah era Salakanagara. Jadi, naskah Wangsakerta sebetulnya adalah sumber yang amat sangat lemah. Dan banyak orang nggak tahu, mungkin Anda juga, bahwa naskah ini punya begitu banyak keganjilan. Mau tahu umur naskah yang tidak sesuai? Naskah Wangsakerta menggunakan bahasa dan aksara Jawa kuno. Tapi anehnya, menurut epigraf Bucari, ditulis di atas kertas manila dan terkesan dikuno-kunokan. Sejarawan Rick Leves juga menyebut naskah ini bukan dari abad ke-17 karena tulisannya kasar. Pihak Arsip Nasional Republik Indonesia telah menguji bahan kertasnya dan hasilnya, naskah ini berumur sekitar 100 tahun. Jadi, paling tua di abad ke-19. Jadi nggak cocok ya dengan pengakuan awal bahwa naskah Wangsakerta ditulis pada abad ke-17. Keberadaan panitia Wangsakerta tidak masuk akal. Menurut keterangan dalam naskah, para penyusun atau panitia Wangsakerta berasal dari seluruh Nusantara dan setiap daerah mengirim 70 delegasinya. Bayangkan, ada berapa banyak daerah di Nusantara dikali 70. Jadi, ada ratusan bahkan ribuan orang berkumpul di Cirebon selama 21 tahun demi menyusun naskah. Wow! Sejarawan Nina Lubis pun heran, musyawarah seakbar itu kok tidak terekam dalam catatan VOC. Padahal VOC tentu masih paranoid pada kerumunan massa usai pemberontakan Trunojoyo yang melelahkan jiwa raga. Isi naskah terlalu rinci. Nah, ini yang paling membuat kaum sejarawan geleng-geleng kepala. Naskah Wangsakerta begitu rinci mengurai sejarah Indonesia, mulai dari penciptaan dunia,
kerajaan-kerajaan klasik, hingga kerajaan-kerajaan abad ke-17 layaknya buku sejarah modern. Bahkan, zaman purba yang berisi manusia kera pun dibahas. Apakah logis jika pada abad ke-17, saat bangsa kita belum mengenal pendidikan modern dan fosil manusia kera belum ditemukan, telah ada ribuan cendekia pribumi yang memiliki ingatan sejarah sejauh itu? Pujangga Babat Tanah Jawi saja yang hanya berjarak 45 tahun dari Panitia Wangsakerta tidak mampu mengingat sejarah Majapahit dengan akurat. Masyarakat Jawa pada abad 17 juga hanya mengenal legenda-legenda yang tidak sinkron dengan narasi sejarah modern. Jadi aneh kan jika di abad 17 di Cirebon berkumpul ribuan bumi putra yang referensi sejarahnya selengkap itu. Mulai zaman prasejarah hingga zaman kesultanan dibabat habis. Yang mana itu hanya bisa dimungkinkan bila dalam Panitia Wangsakerta ada Dr. Strange. Naskah pro sejarawan asing, naskah Wangsakerta juga dirasa ganjil karena banyak pemikiran sejarawan Belanda yang terserap di sana, lengkap dengan segala kekeliruannya. Menurut pakar epigrafi Bucari, ada banyak kekeliruan sejarah dalam naskah ini yang sebenarnya berasal dari kekeliruan sejarawan Belanda dalam membaca prasasti. Misalnya, naskah Wangsakerta menyebut bahwa istri Raja Airlangga aslinya dari Sriwijaya dan bernama Sanggramawijaya. Ini jelas teori milik Sissy Burke dari tahun 1938. Epigraf Bucari belakangan mematahkan teori itu dan mengidentifikasi Sanggramawijaya sebagai anak dari Airlangga. Ini lebih cocok dengan tradisi masyarakat yang menyamakan Sanggramawijaya dengan Dewi Gili Suci, putri Airlangga yang menjadi pertapa. Yang lebih aneh lagi, naskah Wangsakerta menjabarkan sejarah kerajaan Sriwijaya dengan detail. Padahal, kerajaan ini ratusan tahun lenyap dari ingatan sejarah dan keberadaannya baru diungkap oleh Jos Coedis pada tahun 1918. Panitia Wangsakerta juga tahu sejarah kerajaan Kutai kuno, bahkan sebelum prasasti Muara Kaman ditemukan pada tahun 1879. Wah, jangan-jangan beneran ada Dr. Strange di antara mereka. Uniknya, effort yang konon dikerahkan Panitia Wangsakerta selama 21 tahun melibatkan ribuan orang dari seluruh Nusantara hanya menghasilkan setumpuk naskah yang tidak pernah diakses siapapun selama ratusan tahun. Dan baru muncul tahun 70-an, itu pun hanya salinan. Loh Mas Asisi, naskah ini sengaja disembunyikan sebab jika ketahuan Belanda pasti dimusnahkan agar sejarah kita gampang diputar balikkan. Lah, malah lebih aneh lagi. Untuk apa Belanda menghancurkan naskah Wangsakerta yang isinya sejalan dengan pemikiran para sarjana Belanda? Jadi jelas ya, naskah Wangsakerta adalah sumber sejarah yang diragukan, bahkan dianggap palsu. Jadi, sebenarnya naskah Wangsakerta ditulis kapan? Epigraf Bucari dalam kritiknya mengenai naskah ini menyebut bahwa semua temuan arkeologis di atas tahun 1970 tidak ada dalam naskah Wangsakerta. Jadi, naskah Wangsakerta hanya mampu menyusun sejarah berdasar temuan di bawah tahun 1970. Lalu, dengan dicomotnya teori Sissy Burke dari tahun 1938 mengenai hubungan Airlangga dan Sanggramawijaya, tentunya naskah Wangsakerta ditulis setelah tahun 1938. Makin terkuak ya sekarang. Besar kemungkinan naskah Wangsakerta ditulis oleh orang modern di antara tahun 1938 hingga tahun 1970. Yah, pada saat itu kesejarahan kita memang sudah cukup mapan, sehingga penulis Wangsakerta dengan mudahnya bisa mencomot berbagai sumber untuk mendukung keberadaan Salakanagara. Misteri penemuan naskah Wangsakerta. Dalam makalah berjudul Kontroversi tentang naskah Wangsakerta yang ditulis sejarawan Nina Herlina Lubis, diurai dengan detail asal mula penemuan naskah ini. Seorang kepala museum membeli naskah-naskah Wangsakerta melalui perantara. Dan saat saya menelusur berita tahun 1988, saya menemukan tiap naskah dibanderol seharga 1 hingga 2,5 juta. Dan menurut filolog Ayat Ruhaidi, total ada 1.700 naskah. Tahun 70-an, uang segitu gede banget, dan dananya diambil dari APBD atau APBN, uang rakyat. Sayang sekali, ketika para sejarawan akhirnya mengendus kepalsuan naskah itu, identitas sang supplier tidak berhasil dilacak, bahkan hingga sekarang.
Namun terlepas dari semua itu, sekarang kita tahu, tentu tanpa mengurangi rasa hormat pada mereka yang meyakini keberadaan Salakanagara, keberadaan kerajaan Salakanagara masih diragukan sampai ditemukannya bukti-bukti pendukung yang lebih kuat. Sambil menunggu bukti-bukti itu, untuk saat ini rekor kerajaan tertua di Nusantara masih tetap milik Kutai Kuno di Kalimantan Timur dan Tarumanegara di Jawa Barat. Kini teman-teman pun tahu betapa hati-hatinya sejarawan kita bekerja untuk memastikan keabsahan sumber sejarah. Apa yang pernah kami bagi dalam video kritik sumber pada link di atas adalah versi paling simpel. Aslinya jauh lebih rumit dan melibatkan lebih banyak disiplin ilmu. Teori-teori lama dari sejarawan Belanda pun sudah banyak yang dimentahkan sejarawan kita setelah ada temuan baru. Jadi saya heran bila ada yang menuduh sejarah kita dibelokkan oleh penjajah. Bagaimana bisa dibelokkan penjajah kalau para sejarawan kita sekompeten dan secermat ini? Kalau mau jujur, justru hoax, cocologi, dan pengaburan sejarah pelakunya ya orang kita sendiri. Coba deh di-share di komen. Hoax dan cocologi apa yang sering kalian temukan di YouTube atau di medsos? Meski saat ini sebagian dari kita gencar mengusung Salakanagara sebagai kerajaan historis, sebaiknya kita memberi ruang pada sejarawan untuk bekerja dengan tidak terburu-buru mengklaim setiap temuan arkeologis baru di Jawa Barat sebagai peninggalan Salakanagara. Toh, Jawa Barat masih memiliki Tarumanegara yang masih menyandang gelar kerajaan tertua di Jawa, dan sejarahnya pun sangat membanggakan. Mari kita bersejarah dengan jujur dan apa adanya, karena ketidakjujuran, meski dibungkus dengan indah dan meyakinkan, akan selalu menemukan jalan untuk terungkap.